Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nina di Rumah Nina Channel. Hari ini kita akan membahas tentang trik bagaimana sih mengerjakan soal literasi secara efektif. Kita akan mengikuti AN. Siap ya? Oke? Apa itu AN? AN adalah Assessment Nasional. Dia itu seperti UN, tapi sekarang udah nggak ada UN, jadi dihapus, jadinya adanya AN, Asesmen Nasional. Ya, program penilaian terhadap mutu setiap di sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu apa? Literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Itu disebut dengan AN. Apa sih aspek yang ada di AKM itu sendiri? Ada 3 ya, yang tadi yang saya bilangin kan, literasi, numerasi, dan karakter. Nah, di sini kita akan membahas tentang literasi. Literasi membaca yaitu didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan gitu ya berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia untuk mendapatkan kontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah, numerasi sendiri itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Itu ya. Nah, apa sih bentuk soal asesmen nasionalnya? Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Nah, pilihan ganda ada pilihan ganda kompleks. Perbedaannya, pilihan ganda itu pilihannya hanya satu dan kita harus memilih A, B, C, atau D gitu ya. Tapi kalau pilihan ganda kompleks, kita bisa memilih satu opsi dengan berbagai pilihan. Jadi ada jawaban dan kita bisa menjawabnya berkali-kali seperti itu. Nanti kita akan bahas soalnya, bagaimana sih bentuk soal pilihan ganda kompleks. Yuk kita simak. Tapi sebelum menyimak soal-soalnya, di sini ada tips dari saya untuk menjawab soal literasi. Saya sudah mencoba soal AKM sendiri dan saya membuat tips ini sendiri gitu ya. Karena buat saya ini tuh sangat membantu untuk mengerjakan soal AKM. Nah, mencari ide pokok dari teks itu bagaimana? Apakah kita baca semua teks? Ya. Oke, yang pertama kita lakukan konsentrasi ya, tumbuhkan hasrat dan gairah membaca kalau kamu sedang ujian. Ya. Ingat, kita harus konsentrasi. Yang kedua adalah bacalah pertanyaannya dulu ya. Jangan berfokus pada bacaan tulisan yang panjang. Jadi ada teks nih, saya mau milih yang mana ya? Baca pertanyaannya dulu. Yang ketiga, cari kata kunci dari apa yang ditanyakan. Misalnya ada 3 tulisan yang panjang. Di situ, kamu harus cari tahu apa sih yang dibicarakan di dalam tulisan tersebut. Nah, saya saranin kamu membaca setiap opsi pilihan dulu. Misalnya, tadi kan baca pertanyaannya. Terus yang kedua, kita harus membaca bukan teksnya tapi membaca pilihan jawaban yang ada. Setelah itu baru kita lihat tulisan pertama, kedua, dan ketiga dengan metode scanning ya. Kenapa saya pilih metode scanning? Karena di mana metode scanning ini merupakan kegiatan membaca suatu informasi yang dimana bacaan tersebut dibaca dengan melompat-lompat. Jadi nggak langsung kita baca dulu satu kalimat nggak gitu juga. Jadi melompat-lompat dengan melibatkan imajinasi dan asosiasi. Di sini kamu hanya diminta untuk melihat pokok dari isi tulisan yang ada. Bagaimana sih cara melihat pokok bahasan atau ide pokok atau kesimpulan dari suatu teks? Itu setiap paragraf memiliki beberapa kalimat. Nah, biasanya ide pokok satu paragraf itu ada di
kalimat pertama ya atau kalimat terakhir. Jadi kita lihat di situ, kita baca di paragraf pertama misalnya. Oh, yang pertama judul ya kan? Judul, habis judul kalimat pertamanya apa? Oh, kayak gini pertamanya. Terus lihat kalimat terakhirnya apa? Oh, di situ kamu udah tahu. Pasti paragraf pertama ini ngomongin tentang yang ada di kalimat pertama itu. Oke. Yang keempat, setelah kamu mendapatkan poin dari ketiga tulisan, maka selanjutnya kamu merecite itu mengingat kembali apa yang sudah dibaca, lalu menghubungkan dengan opsi yang ada. Biasanya di sini mencari kesimpulan, ya, atau mencari fakta tentang sesuatu. Fakta tokoh ini bagaimana. Nah, dari sini kita membutuhkan ingatan kita kembali apa yang sudah dibaca, karena di soal AKM itu satu soal atau satu teks itu buat banyak soal gitu ya. Oke, itu tadi yang tips menjawab soal mencari ide pokok dari teks. Tapi kalau misalnya mencari fakta atau tokoh yang ada di teks gimana ya? Caranya yang pertama kita lakukan yaitu pertama konsentrasi, tetap. 2, baca pertanyaannya dulu ya kan. 3 apa? Cari kata kunci dari apa yang ditanyakan. Kata kuncinya mencari tokoh. Nah, biasanya tulisan ini mengenai hidup atau biografi seseorang ya, atau juga bisa berupa bentuk karya sastra biasanya. Entah itu puisi, entah itu novel gitu ya. Nah, bacalah opsi pilihan pada jawaban, lalu carilah paragraf. Nah, setelah kita melihat pertanyaannya, terus kita lihat cara kata kunci dari pertanyaannya itu apa, oh ini suruh ngapain gitu ya, langsung opsi pilihan jawaban. Setelah itu kita langsung masuk ke bait puisi. Kalau misalnya kita masih bingung ini tentang apa sih kalau puisi ya, itu kita harus lihat per baitnya ya, apakah setiap bait itu ada kata yang diulang-ulang. Biasanya kalau ada yang diulang-ulang berarti itu sudah tahu itu adalah tokohnya gitu ya, tokohnya itu selalu diulang-ulang gitu. Yang paling mendekati opsi pilihan tersebut itu adalah jawabannya, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke soal ya. Ini contoh soal uraian. Di sini ada manfaat makan ikan, ironi konsumsi ikan, dan gemar ikan. Di sini adalah 3 teks ternyata. Banyak ya. Tapi kalau misalnya di AKM itu kita harus mengklik manfaat makan ikan baru muncul teksnya, ironi konsumsi ikan baru muncul teksnya, gemar ikan baru muncul teksnya. Jadi nggak satu kesatuan semuanya ada teks di perbandingan 3 teks itu nggak ada, tapi kita harus mengklik. Yang pertama kita lakukan adalah membaca soal. Apa itu soalnya? Di situ ada soalnya, pilih pada satu pilihan jawaban, ya, kemudian tuliskan alasanmu di dalam kotak jawaban. Di situ ada pertanyaannya, seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukan kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut. Nah, di situ opsinya ada setuju, ada tidak setuju. Jelaskan alasanmu. Berarti di sini adalah setuju. Kalau kamu jawab setuju, alasannya apa, ketik. Kalau nggak setuju, jawabannya apa. Biasanya kalau soal uraian itu, kalau dia jawabannya itu panjang, itu dia akan nggak bisa ngetik gitu ya, karena jawabannya terlalu panjang. Tapi kalau soal uraian ini kan berarti jawabannya biasa aja gitu ya, nggak terlalu panjang banget kan gitu. Berarti kita harus lihat di mana, di teksnya. Teks yang pertama, manfaat makan ikan. Kita klik ini akan muncul gambar seperti ini. Manfaat makan ikan, di situ ada bagan manfaatnya apa aja. Terus di situ mengandung omega 3, dan di situ di diagramnya sendiri itu ikan adalah yang pertama, yang paling banyak kan. Nih lihat yang ini. Nah, itu tuh yang paling banyak manfaatnya. Nah, yang kedua, ironi konsumsi ikan. Ini kalau kita klik, teksnya akan muncul begini. Nah, ada judulnya ironi. Ironi itu kan
menyedihkan ya. Di sini ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Apakah harus baca semua? Kalau ini di awal waktu ya nggak apa-apa, silakan baca semua. Cuma yang saya sarankan adalah membaca 1 paragraf di kalimat pertama. Di kalimat pertama ada potensi sumber daya ikan di Indonesia selama ini dikenal sangat berlimpah. Oke, that's point. Kalau yang ketiga, yang terakhir itu adalah di kalimat terakhir itu ada di sini ya. Namun dari semua potensi tersebut, minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai lauk masih harus ditingkatkan. Nah, itu ada kontradiksi nih. Kalau yang kalimat pertama sangat berlimpah, yang terakhir kok minatnya harus masih ditingkatkan? Jadi ada sesuatu hal yang salah. Yang salah apa? Berarti untuk minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan itu belum besar gitu, belum banyak yang mau makan ikan kan. Berarti di sini dari judulnya udah ironi, di sini kalimatnya begini, otomatis inti dari pembahasan paragraf pertama adalah yang di kalimat terakhir. Kita lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua itu ada konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Nah, di situ ada rata-ratanya gitu ya. Terus yang terakhir kalimatnya bahkan kalah telak dengan Jepang. Nah, berarti di situ kalimatnya yang ide pokoknya di mana? Di awal kalimat, di paragraf kedua ya. Nah, sekarang di paragraf ketiga, beberapa hal yang menjawab penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia diantaranya adalah bla 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 gitu ya. Berarti di sini yang terakhir juga belum berkembangnya teknologi pengolahan atau pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam ikut memenuhi. Berarti udah tahu, berarti di sini mau ngomongin penyebab kenapa sih masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia ya kan? So, ironi konsumsi itu adalah teks yang memperkuat kenapa masyarakat Indonesia masih rendah gitu untuk mengkonsumsi ikan. Dan yang ke teks ketiga, kita klik gemar ikan akan muncul gambar seperti ini. Sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan. Situ ada kata karena. Emang iya karena kita bisa cerdas dan pintar karena makan ikan, ya kan? Oke, jawabannya setuju apa tidak setuju? Kalau kita setuju, jawab setuju. Dan alasannya apa? Alasannya sih memang benar ya. Kita makan ikan itu bermanfaat bagi tubuh, ya kan? Meningkatkan gizi dan kecerdasan. Tapi di sini nggak terdapat informasi bahwa ikan merupakan satu-satunya bahan makanan yang dapat membuat kita sehat, cerdas, dan pintar kan? Faktanya kita bisa membutuhkan faktor-faktor seperti makan sayuran, buah-buahan, olahraga gitu sama belajar kan buat jadi pintar. Nah, itu dia, itu adalah alasan. Alasannya bisa panjang ya. Tapi jawabannya hanya setuju apa nggak setuju gitu. Sekarang ada soal pilihan ganda. Sekarang soal pilihan ganda itu ada teksnya beda lagi. Teksnya hanya satu teks. Di situ dia tentang percakapan, entah dengan siapa ya. Kita karena itu belum baca. Yang pertama harus kita lakukan adalah membaca pertanyaannya. Jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing buluh? Berarti dari situ kita belum tahu nih. Aduh, ini tentang apa sih teksnya gitu ya. Yuk kita baca. Kita baca tentang yang pertama. Ada aku tadi menawarkan bibit pohon belimbing kepada beberapa tetangga. Kalau mereka ikut menanam pohon, jalan kampung ini akan menjadi lebih teduh. Tidak seperti sekarang ada bagian yang teduh, ada bagian yang panas, keluhku. Ada yang beralasan air sedang susah didapat, ada yang berkata nanti ya tunggu musim hujan datang lagi. Aku kecewa ya. Nah, dari sini si aku sudah mulai kecewa karena idenya itu apa? Untuk menggerakkan masyarakat menanam pohon itu sangat tipis gitu ya.
karena tetangganya itu nggak ada yang mau gitu. Nah di situ kata ayahnya apa? Mereka tidak ingin menggunakan air terlalu banyak. Saat ini memang sebaiknya kita hemat air. Nah dari pernyataannya ayah itu sudah mendukung kalau ayahnya itu nggak mau menanam pohon juga gitu ya, karena alasannya ya memang airnya itu sudah sedikit di kampungnya. Nah dia semakin kesel, semakin sedih ya gitu kan. Tapi di situ di percakapan yang ketiga, tapi jangan khawatir. Nah ada kata jangan khawatir, masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu oleh proyek Pak RT, kata ayah. Kata siapa? Kata ayah. Berarti di situ ada proyek Pak RT kan ya. Di situ ada kata tapi jangan khawatir. Nah di situ ada yang namanya secercah cahaya buat si tokoh aku ini, karena kampungnya akan memiliki Pandora L. Apa itu Pandora L? Ya kan? Ini market dari pengolahan air limbah yang baru aja selesai dibangun di kampung kita, ya kan? Bangunan ini ada di dalam tanah dan berguna untuk mengolah limbah rumah tangga saja seperti air cucian. Nah, udah di sini udah tahu. Oh, berarti Pandora L adalah solusi dari masalah yang ada kan. Kita udah tahu. Berarti kalau jika proyek Pak RT ini dilaksanakan, tetangga setuju nggak? Berarti kata tidaknya kita coret ya. Sini ada kata tidaknya. Sini ada kata tidak. Kata tidak, warga akan tetap saja malas menanam dan merawat pohon belimbing buluh. Dan di sini ada tidak, karena warga tidak ingin menggunakan air terlalu banyak saat musim kemarau. Kata tidaknya kita coret, berarti kita harus fokus kepada kata ya. Ya, karena Kampung Genteng Candirejo telah berhasil mencontohkan cara pengelolaan air limbah. Yang kedua, ya, karena kekhawatiran kurangnya air minum di musim kemarau akan terpecahkan dengan dipasangnya Pandora. Di sini kan di teksnya ada kata Pandora, berarti yang paling mendekati adalah opsi yang ini ya. Iya, betul. Sekarang ada soal pilihan ganda kompleks. Apa itu pilihan ganda kompleks? Di sini teksnya masih sama tentang belimbing wuluh. Lihat di sini ada perbandingan sikap tokoh aku dan ayah terhadap situasi yang ada pada cerita tersebut. Beri tanda checklist pada kolom aku, ayah, aku, dan ayah. Aku, ayah, atau aku dan ayah untuk setiap pernyataan. Jadi kamu di sini harus apa kemampuannya? Merecite ya. Merecite itu mengingat kembali tentang bacaan yang kamu barusan baca. Nah di sini yang saya tadi bilang, pilihan ganda kompleks itu boleh dipilih. Misalnya pilihan aku ini boleh dipilih dari beberapa pernyataan yang ada, itu kita boleh memilih akunya boleh banyak gitu ya dipilihnya, bisa lebih dari satu. Yang pertama, tokoh yang peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka itu siapa? Si aku ya, karena ada pernyataan dia bilang jalan kampung ini akan menjadi lebih teduh kalau kita ikut menanam pohon. Yang pernyataan kedua, tokoh yang memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi itu siapa juga? Si aku. Kenapa nggak ayah? Ayah hanya menyampaikan solusi. Menyampaikan solusi itu menyampaikan ada solusi nih dari proyeknya siapa? Proyeknya Pak RT. Yang pernyataan ketiga, tokoh yang mengajak orang-orang di sekitar untuk melakukan gerakan perbaikan, aku dan ayah, karena ayah juga mendukung. Tokoh yang kecewa karena para tetangga enggan diajak menanam pohon, siapa? Si aku. Tadi si aku bilang katanya aku kecewa ya gitu ya. Yang terakhir, tokoh yang optimis bahwa Pandora akan menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau, itu siapa? Si ayah, karena dia yakin ya masalah ini untuk membantu gitu. Tapi jangan khawatir, masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu. Itu gampang ya. Yang pokoknya intinya kita harus fokus dan memaksimalkan waktu yang ada. Situ ada soal uraian. Sini teksnya bukan teks yang tadi, tapi di sini jenis karya sastra.
saya ambil dari puisi ya, karena ada juga sih yang dari novel, cuma di sini saya memilihnya dari puisi. Pertanyaannya, simpulan apa yang kamu dapat mengenai perempuan dalam puisi tersebut? Kenapa saya pilih puisi? Ya, di sini karena puisi itu agak susah ya untuk kita berasumsi gitu, ini tentang apa sih gitu ya. Nah, disitu ada perempuan perkasa judulnya. Yang ini ada berapa bait? Ada 3 bait ya. Yang bait pertama itu ada perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Ya, di situ ada perempuan yang membawa bakul. Ada, kita lihat secara cepat gitu ya, secara melompat-lompat itu ada beberapa kata yang diulang. Perempuan yang membawa bakul di pagi buta di bait pertama. Terus bait kedua, perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Bait ketiga, perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Berarti di sini ada 3 pengulangan di setiap bait. Dan di sini ada lagi bait di bait pertama, dari manakah mereka, di baris kedua ya. Dari manakah mereka? Dia menanya. Ya. Terus yang keduanya lagi bait kedua, kemanakah mereka, ya kan? Terus yang bait ketiga, siapakah mereka, ya. Ya. Dari sini kita udah tahu simpulan apa yang ada di sini. Berarti di sini tokohnya perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Terus di sini dari manakah mereka? Dari mana ya? Kita lihat di sini selanjutnya, ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa. Nah, berarti dari desa. Terus di sini, kemanakah mereka di bait kedua? Lihat, mereka berlomba dengan Surya menuju gerbang kota. Berarti dia mau ke pasar-pasar kota nih. Terus yang bait ketiga, siapakah mereka? Mereka adalah ibu-ibu berhati baca, perempuan perkasa. Nah, sini udah tahu dong simpulannya apa. Ini simpulannya terserah kamu suruh ngetik sendiri. Kalau di sini jawabannya adalah ya, apa dong? Saya menjawab perempuan desa yang berdagang di kota, karena perempuannya dari desa dan mau berdagang di kota. Hanya simple. Dan di sini ada soal isian singkat. Kenapa ada tadi soal uraian isian ya, sekarang soal isian singkat. Kemanakah perempuan yang membawa bakul itu pergi saat pagi buta? Tadi kemana? Kita nggak usah membaca lagi karena kita sudah tahu, ke pasar kota. Itu gampang. Dan terakhir adalah soal menjodohkan. Di sini ada menjodohkan ya. Menjodohkan itu jadi pasangkanlah bait puisi yang ada di lajur kiri dengan isi puisi yang ada di lajur kanan. Ini tentang puisi juga yang tadi sama. Di situ ada bait pertama. Tadi siapa dari situ? Kita lihat bait pertama di baris kedua, dari manakah mereka? Berarti jawabannya isi puisinya tentang apa nih opsinya? Tentang siapakah yang dimaksud dengan perempuan perkasa. Yang opsi kedua tentang dari manakah perempuan perkasa berasal, dari manakah ya. Terus yang opsi ketiga tentang kemanakah perempuan perkasa akan pergi. Dan yang keempat adalah tentang bagaimanakah perempuan perkasa berdagang. Berarti dari sini, dari manakah mereka, berasal dari mana? Nah, di sini ada ya, bait pertama ke sini, dari manakah. Terus yang pilihan kedua, bait kedua itu tentang kemanakah mereka, ya kan? Nah, terus yang ketiga adalah siapakah mereka? Siapakah mereka berarti di sini opsinya tentang siapakah yang dimaksud dengan perempuan perkasa tersebut. Sudah terjawab ya. Kalau yang opsi keempat nggak ada pilihannya karena di situ dia isi puisinya tentang bagaimana perempuan perkasa berdagang. Kan nggak dikasih tahu juga gimana caranya, ya kan? Nah, itu dia. Ya. Dan terakhir adalah soal menjodohkan. Di sini ada menjodohkan yang menyelesaikan soal literasi dengan efektif.
Pasangkanlah bait Mudah-mudahan puisi bermanfaat. yang ada di lajur Jangan kiri lupa dengan untuk isi subscribe puisi yang ada di channel lajur Madinah. kanan. Ini Terima tentang kasih. puisi juga yang Wassalamualaikum tadi sama. warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada bait pertama. Tadi siapa dari situ? Kita lihat